Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu semuanya. Apa kabar pagi hari ini? Kalau kasih tepuk tangan jangan tanggung-tanggung dong ya. Puji Tuhan. Saya percaya ada sukacita yang besar buat kita pagi hari ini. Ada anugerah Tuhan yang besar buat kita pagi hari ini. So, apapun persoalan kita, masalah kita, saya percaya kita semua di sini punya masalah semua lah ya. Ketahuan kok dari tempat sini kelihatan semua orang punya masalah di sini ya kan. Tapi kalau kita bisa datang untuk beribadah, saya percaya bahwa Bapak Ibu semuanya orang-orang yang mengandalkan Tuhan artinya. Amin. Haleluya. Tetap bersukacita. Mari kita mau mulai ibadah kita pagi hari ini. Sejak kita berdoa untuk memulai ibadah kita. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu. Bahwa kasih setiamu tidak berkesudahan untuk selama-lamanya. Bahkan pagi hari ini kami semua tidak terlewatkan siapapun kami pagi hari ini. Kami semua terima anugerah dari Tuhan yang sama. Bahwa Tuhan kami ada hari ini itu semuanya karena anugerah-Mu Tuhan. Bahkan kembali kami boleh berkumpul Tuhan. Itu semuanya karena anugerah Tuhan. Kalau sebentar kami mau beribadah, menyembah, memuji-Mu. Bahkan belajar mendengar firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau menyatakan kasih-Mu buat kami. Kekuatan-Mu buat kami. Tuhan, yang lemah diberikan kekuatan yang baru. Yang susah diberikan penghiburan dari Tuhan. Bahkan yang sakit kami percaya kuasa-Mu sanggup menjamah menyembuhkan kami. Saat ini juga Tuhan. Karena kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Siapapun kami Tuhan. Pagi hari ini baik kami yang ada di tempat ini. Maupun Bapak Ibu saudara-saudara yang ada di rumah. Yang sedang beribadah secara online. Kami percaya Tuhan. Kuasa-Mu dinyatakan dimanapun kami berada Tuhan. Engkau tidak pernah dibatasi tempat dan waktu. Engkau selalu ada. Engkau bersama-sama dengan kami. Dan izinkan kami pagi hari ini. Kami boleh bersuka cita, bersorak-sorai. Kami berbahagia karena anugerah-Mu Tuhan. Kami berbahagia karena kami punya Tuhan Allah yang hidup. Yang berdiam di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Yesus Tuhan, oh, hey. Kasih. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaan. Ku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh aku bernyanyi bahagia. Amin. Memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia Tuhan. Bahagia. Memuji ku berbahagia, yakin teguh, Yesus
Yesus, Yesus, Yesus abadi, kepunyaanmu. Aku warisnya. kita semua ditebus Tuhan, jadi ciptaan baru, Ciptaan baru. di dalam kita ada Roh Kudus. Hey! Memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, bahagia memuji Yesus. Aku bernyanyi, oh, aku bahagia, oh, amin, amin. Aku bernyanyi, aku bernyanyi, bahagia, oh, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus, oh, memuji, memuji Yesus, memuji Yesus selamanya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa kekuatanmu. ku nyanyi haleluya, ku nyanyi, oh, sungguh kau hebat Tuhan, Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu, kekuatanmu. oh, oh. La 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 la. Aku bernyanyi, asik. Bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia
Aku bernyanyi. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Come on, church. Memuji selamanya. Aku bernyanyi. Bahagia. Memuji Yesus, oh. Sekali lagi katakan, memuji Yesus. Selamanya. Come on, give it up. Give it up for the Lord. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Dia Raja, Dia layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagimu. Kami siap memujimu dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi yang percaya katakan, tepuk tangan lebih dahsyat, lebih keras lagi buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Ada sukacita? Kalau ada sukacita, tepuk tangan lebih 2 kali lipat lagi. Come on, come on. Yesus pokok. Siapa caranya? Kita caranya. Amin. Semua bilang gini. Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Amin. Oh, tinggallah di Pasti apa? dalamnya. Pastikan berbuah. Say oh, 1, 2, 3, say Yesus, Yesus pokok. Kita caranya. Tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Yesus cinta. Yesus cintaku. Yesus cinta semua. Yesus cintaku. Cinta tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Say oh, 1, 2, 3, say. Mana suaranya, Thomas? Yesus pokok. Yesus pokok. Lihat kiri kanannya, katakan. Kita caranya. Amin. Yuk. Tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Oh, oh. Tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Yesus cinta. Yesus cinta. Cintakan. Yesus cinta semua. Yesus cintaku. Cintakan. Tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Oh, Tinggallah di dalamnya. pastikan tinggal di dalamnya. Oh ya. Tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Bisa nggak bilang gini kiri kanannya, katakan jangan tinggal di luarnya.
Oh, jangan tinggal di luarnya. Oh, jangan tinggal di luar. Pasti apa? Pasti nggak berbuah. Oke, bilang kiri kanannya, katakan. Yuk. Jangan tinggal di dalamnya. Oh, oh, Jangan tinggal di luarnya. Jangan tinggal di luarnya. Pasti nggak berbuah. Gak yakin nih, gak yakin ya. Bilang ini sekarang. Jangan coba-coba. Oh, oh, jangan coba-coba. Oh, oh, jangan coba-coba. Pasti nggak berbuah. Oh, ya, bilang kiri kanan belakangnya, katakan. Jangan coba-coba. oh, jangan coba-coba. Hei, Pak, Bu, Om, Tante. Pasti nggak berbuah. Katakan tak mungkin berbuah di luar Tuhan. Oh, tak mungkin. Tak mungkin. Wah, kalau di luar Tuhan nggak mungkin. Tak mungkin. Tak mungkin berbuah. Oke, sekarang katakan tinggal di dalam Tuhan. Katakan tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Kiri kanan kasih tahu dong. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Apa? Pastikan berubah. Oke, lagi yuk. Tinggallah di dalamnya. Udah pasti. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah Apa? di dalamnya. Pastikan berbuah. One more time, komang semua katakan tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, oh, Tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Siapa yang mau tinggal di buahnya katakan amin. amin. Lebih keras lagi tepuk tangannya pagi hari ini buat Tuhan Yesus kita. Oke. Katakan ada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, Hari berganti hari, tak kulihat. tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir Mana? hidupku. Oke, one, two. Sungguh amat baik, Tuhan Yesus lah. amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada, say, yuk. Kesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, Hari berganti hari, kulihat. tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di mana? Come on, one, two, three. Amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yesus baik bagiku. Yesus baik bagimu, Sekarang dan selamanya. Yang sempurna. Yo, Yesus baik bagiku. Yesus baik bagimu, Dusta yang selamanya. Ya Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. yakin. Ya, lebih keras katakan. Tuhan Yesus baik. Oh ya. Sungguh amat baik. Oh
Tuhan Yesus baik. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Haleluya. Saya merasakan sukacitanya luar biasa pagi hari ini. Nggak tahu ini tanggal muda apa tanggal enggak juga ya. Berarti memang sukacitanya benar-benar dari dalam ya hari ini. Tepuk tangan dong buat teman Yesus kita. Mari siapkan hati kita. Izinkan sebelum firman Tuhan disampaikan, keadaan hati kita udah siap ya. Seperti tanah yang subur. Taruh benih yang baik dari Tuhan. Thank you Lord. Minta sama Tuhan untuk selalu ajar kita hidup bijaksana. Hidup dengan anugerahnya. Hidup dalam kasih-Nya. Karena Dia Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita. Ya Tuhan yang selalu ada dalam setiap musim hidup kita. Apapun musim hidupmu. Baik itu baik maupun gak baik. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Tidak sekalipun Dia tinggalkan kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Yes. Dia dekat dengan kita. Bahkan Dia tinggal di dalam kita. Christ in you the hope of glory. Ajarku mengerti Segala rencanamu. Amin. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpin jalanku. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Dia Bapa yang baik. Katakan Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau selalu mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu terjadilah. Ajarku ini dari hati kami yang paling dalam Tuhan. Kami mau mengerti rencana-Mu. Kami mau mengerti kehendak-Mu. Biar kami berserah kepadamu Tuhan. Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Pimpin. Jadilah Raja atas hidup kami. Dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap. Ajarku berharap hanya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Panggil Bapa kita, katakan Bapakku. Ajaib segala rancangan-Mu. Tuhan,
Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk segala sesuatu yang kerjakan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah segenap pujian penyembahan kami pada hari ini boleh menyukakan hati Tuhan. Kau ada di sini Tuhan. Kau ada di rumah kami. Kau ada di mana-mana. Kehadiran-Mu cukup bagi kami. Dan saatnya kami akan membuka hati kami buat firman-Mu. Terus bekerjalah ya Roh Kudus. Membuka hati pikiran kami. Kami siap menerima firman-Mu dan urapi hamba-Mu ini, urapi tempat ini, urapi peralatan supaya semuanya berjalan dengan baik. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk, shalom. Sukacita Allah ada di dalam hati Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Saya menyapa yang ada di rumah, biarlah sukacita Allah juga ada di dalam hatimu. Minggu yang ketiga ini kita akan berbicara lebih lagi tentang bagaimana kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan di akhir zaman ini. Tema hari ini adalah kesucian dan kebangunan rohani. Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang kesucian dan kekudusan, itu rata-rata orang bisa berkata, aduh, nanti dulu. Ya. Tetapi kehidupan kita ini tidak bisa menanti untuk ke depan karena kita tidak tahu hari ke depan. Ya. Sebab itu mari kita belajar dan terus mau dibentuk untuk kita membangun kehidupan ini, membangun kesucian kita, hidup dalam kesucian dan kekudusan. Dan juga membangun kerohanian kita, membangun iman kita. Karena hari Tuhan tidak lama lagi. Amin. Mari kita baca di dalam 2 Korintus 6 ayat yang pertama dan kedua. Ada di layar, tetapi Bapak Ibu yang bawa Alkitab, bawa handphonenya, buka Alkitabnya atau buka handphonenya, jangan buka yang lain ya. Saya baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10 secara penuh ya. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Tuhan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara, dalam kerusuhan, dalam jerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang yang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Ini adalah perjalanan pelayanan dari Rasul Paulus. Dan
Dia mengingatkan setiap orang untuk apa? Untuk bisa berkenan di hadapan Allah. Supaya bisa menjadi pelayan yang sejati. Supaya boleh hidup dalam kekudusan dan tidak menjadi batu sandungan. Next. Nah, kita lihat bahwa Paulus memang menasehati jemaat di Korintus agar tidak menyia-nyiakan kasih karunia Allah dengan cara memberi keteladanan, hidup yang berdampak, ya, yang memberkati banyak orang. Nah, Tuhan menghendaki agar setiap orang percaya membangun kerohaniannya dan bertumbuh dewasa di dalam Kristus, seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Apa yang diminta, apa yang diharapkan dari seorang yang mengikut Yesus? Kebanyakan apa? Kebanyakan apa yang diharapkan dari seorang yang mengikut Yesus? Orang Kristen banyaknya ngarep apa? Hah? Berkat ya. Tujuan ikut Yesus cari berkat. Halo? Iya, ya. Seringkali kita melihat orang-orang kalau ikut Tuhan nanti dapat berkat, ikut Tuhan nanti disembuhkan, ikut Tuhan pasti kaya. Wah, itu pemahaman yang salah. Yang jelas adalah dikatakan di ayat 2, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Kalau kita balik, kita akan mengalami pertolongan Tuhan waktu kita menerima keselamatan. Yang amin cuma satu. Kita akan mengalami pertolongan mujizat Tuhan ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita percaya akan keselamatan itu. Gak cuma gitu, waktu kita berseru kepada Tuhan, berseru dengan sungguh, Tuhan akan mendengar. Betul? Dan Tuhan waktu kita memang mempunyai keintiman dengan Tuhan, punya iman yang luar biasa, kita hidup seturut kehendaknya Tuhan, maka Tuhan akan berkenan. Ya. Jadi ayat tadi kalau kita bolak-balik sama aja tuh. Ya. Nah, dan kita perlu ingat bahwa semuanya ini adalah kasih karunia dari Allah. Amin. Dikatakan supaya kita jangan menjadi menyia-nyiakan kasih karunia Allah yang telah kita terima. Sebab itu kita harus hidup seturut kehendak Tuhan. Kita hidup yang kudus. Dengan hidup kudus maka kita bisa membangun kerohanian kita. Amin. Kan orang yang mau membangun kerohanian kita, membangun kehidupan kerohaniannya, dia akan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dia akan mau sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Ya. Sebab itu jangan sia-siakan kasih Tuhan. Kalau gitu orang yang gak kudus gak disayang Tuhan dong. Orang yang berdosa gak disayang Tuhan dong, gak terima kasih. Jangan salah, Tuhan datang untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Tetapi jangan sia-siakan keselamatan itu, anugerah itu. Waktu Tuhan berjumpa dengan seorang perempuan Samaria, perempuan itu mengalami perubahan. Mengalami sesuatu yang luar biasa. Dia kehidupannya menjadi berdampak. Karena ada apa? Dia memelihara. Dia hari itu mengalami perubahan hidup. Dia gak mau melakukan hal yang sia-sia lagi. Kepada seorang perempuan yang berzina yang dihakimi oleh ahli-ahli Taurat, imam-imam itu, Tuhan bilang apa? Dia dapat anugerah gak? Pengampunan. Dapat. Tuhan bilang apa? Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Itu yang Tuhan harapkan dari kita. Waktu kita mengalami Tuhan, kita bertobat, kita berjumpa dengan Yesus, Tuhan mau hidup kita berubah. Amin. Nah, sekarang bagaimana caranya kita dapat membangun kerohanian kita?
Kita mau menjadi orang-orang yang bertumbuh, amin. Bertumbuh melekat pada carang itu melekat pada pokoknya supaya seperti nyanyian tadi supaya kita bisa berbuah. Harus berbuah, harus berdampak. Sebab itu mari kita bangun kerohanian kita. Yang pertama adalah hidup tidak menjadi sandungan. Ya. Di dalam ayat yang ketiga dan keempat dalam pembacaan kita dikatakan, dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran dan selanjutnya. Bapak Ibu, yang namanya pelayan itu bukan yang ada di mimbar saja. Tetapi Bapak Ibu Saudara semua adalah pelayan Tuhan. Di mana Tuhan menetapkan engkau. Mungkin di toko, mungkin di sekolah, mungkin di tempat pekerjaan yang lain, engkau adalah pelayan Tuhan. Amin. Sebab itu kita tidak boleh menjadi batu sandungan. Ya. Batu sandungan itu akan membuat orang lain jadi apa? Jadi lemah. Jadi tersandung, jadi jatuh, jadi tawar hati, jadi kecewa. Kok yang namanya anak Tuhan begitu ya? Kok kelakuannya itu tidak baik ya? Kok dia lebih jahat dari orang yang tidak kenal Tuhan? Nah, Tuhan mau agar hidup kita ini tidak menjadi batu sandungan. Orang lain boleh melihat kelakuan kita, sikap kita, perilaku kita, perkataan yang keluar itu semua bisa menjadi berkat, bukan batu sandungan. Tuhan bilang di dalam Matius 5, kalau matamu ngelihatnya salah, cungkil. Kalau tanganmu salah, berbuat yang tidak benar, potong. Itu hukum di Arab ya, berlaku. Tapi itu Tuhan memberikan kiasan, artinya bahwa kita jangan menjadi batu sandungan buat orang lain. Sehingga orang lain tidak datang kepada Tuhan. Ya. Di dalam Roma 14 dikatakan banyak hal juga. Dikatakan di dalam Roma 14, jangan sampai makanan juga jadi batu sandungan. Di dalam kitab Roma dikatakan juga jangan saling menghakimi, supaya kamu tidak jadi batu sandungan. Pelayanan itu bukan hanya bicara tentang makan dan minum. Dikatakan lagi supaya janganlah kebebasanmu itu menjadi batu sandungan. Dan ini dalam konteks makanan persembahan buat makanan persembahan. Ya. Apa yang menyebabkan kita bisa menjadi batu sandungan? Karena hidup kita ini tidak kudus. Karena hidup kita ini masih hidup di dalam kedagingan kita. Betul apa betul? Ya, Tuhan bilang tadi jangan berbuat dosa lagi. Jadi kita jangan hidup di dalam kedagingan kita supaya kita tidak menjadi sandungan buat orang lain. Yuk kita melihat, saya ulang lagi ya, perbuatan daging telah nyata. Di dalam Galatia 5 yaitu apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Tuhan bilang ini gak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Kalau kita masih hidup di dalam kedagingan,
hidup kita akan menjadi batu sandungan buat orang lain. Sebab itu jangan biarkan hati kita, pikiran kita dikuasai oleh hal-hal demikian. Bu, saya masih hidup dalam daging. Saya nggak sabaran, saya kesel ngeliat orang. Oke. Tapi kita bisa mengelolanya dengan baik supaya kita nggak berbuat dosa. Yang suka menghakimi, yang suka bikin masalah, hari ini kita bilang, Tuhan, biarkan hatiku mempunyai hati seperti Engkau, hati yang membawa damai. Amsal bilang, jangan bergaul dengan orang yang suka marah, suka berkelahi, nanti kamu kayak begitu. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Mari mulai dari hati yang mau diolah, hati yang mau dibentuk oleh Tuhan, sehingga hati dan pikiran kita seperti Tuhan. Terus jangan habis gini terus jangan langsung gaya hidupnya, wah orang suci, nggak mau lihat kiri kanan. Enggak, bukan begitu, ya. Yang suka nipu jangan nipu lagi, yang suka mencuri jangan mencuri lagi, ya. Kita yang sudah dimenangkan nanti baca ya di Efesus tentang manusia baru. Bahwa kita harus menjadi pribadi yang dirubah oleh Tuhan. Kita harus menjadi teladan. Ya, next slide. Ya. Paulus pernah mengingatkan bahwa sebagai orang percaya kita harus belajar hidup tidak menjadi batu sandungan buat orang lain. Saya beri waktu kepada Bapak Ibu Saudara semua. 30 detik. Coba pikirkan, apakah saya pernah menjadi batu sandungan orang lain sehingga orang lain tawar hati dan tidak mau ke gereja, tidak mau kenal Tuhan. Mungkin perkataan, mungkin sikap, mungkin perilaku kita. Ada? Hari ini kita mau bilang kepada Tuhan. Kita bilang kepada Roh Kudus, ubah hatiku seperti salju. Bentuk jadikan aku supaya aku bisa menjadi teladan. Dikatakan sebagai pengikut Kristus, apa yang kita lakukan sehari-hari akan menjadi cermin yang terbuka bagi orang lain. Kita ini firman Tuhan yang terbuka. Orang lain bisa melihat Yesus di dalam kehidupan kita lewat perilaku kita, perbuatan kita, dan perkataan kita. Memang gak instan, gak langsung kayak film anak-anak berubah gitu ya. Lewat proses, lewat kehidupan sehari-hari kita akan diproses oleh Tuhan. Jadi penting agar hidup kita, keseharian kita selaras dengan ajarannya, ajaran Tuhan, agar hidup kita memuliakan Tuhan. Apa yang kita lakukan itu akan memuliakan Tuhan. Kolose 3 ayat yang ke-17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Sehingga nama Tuhan dimuliakan. Tuh. Itu orang Bapak Ibu itu kelihatannya romantis ya. Tetapi ternyata punya will. Ternyata punya pil. Rajin lagi ke gereja. Jadi batu sandungan enggak? Hatinya kotor. Sebab itu mari kita ekspresikan ya. Kita adalah anak-anak Tuhan, kita bisa menjadi teladan buat orang lain. Sebab itu biarkan Roh Kudus itu bertahta dan menguasai kita, menguasai hati pikiran kita. Roh Kudus itu diberikan Tuhan buat kita loh.
untuk tinggal di dalam kita, bukan buat didiemin, ditaruh di kamar hati yang paling ujung, kagak. Ya, tetapi waktu Roh Kudus ada di dalam hidup kita, kita mengaktifkan. Supaya mengaktifkan apa? Kehidupan kita supaya kita bisa menghasilkan buah roh. Buah roh apa aja? Ayo. Kasih, sukacita, terus kebaikan, kemurahan. Yang paling belakang apa? Yang paling susah apa? Yang kadang-kadang bikin kita jadi batu sandungan buat orang lain karena kita tidak bisa. Bapak Ibu loh yang ngomong ya. Firman Tuhan yang bicara tentang itu. Ya, mari waktu Roh Kudus ada di dalam hidup kita, waktu kita bisa mengekspresikan kasih Allah dalam hidup kita untuk orang lain, waktu hidup kita penuh dengan sukacitanya Allah, waktu hidup kita punya damai sejahtera, dan damai sejahtera itu kita bagikan kepada orang lain, kita sabar, kita penuh kemurahan, kita penuh kebaikan, kita penuh dengan kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri, kita tidak akan menjadi batu sandungan buat orang lain. Amin. Dan percayalah, waktu kita tidak menjadi batu sandungan, ada kebangunan rohani di dalam hidup kita. Amin. Hidup kita akan mengalami Tuhan terus. Hidup kita akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Kerohanian kita akan bertumbuh. Kuncinya biar Roh Kudus ada dalam hidup kita dan kita hidup dekat dengan Tuhan. Bukan dekat aja, melekat, kita hidup dan tinggallah di dalamnya. Amin. Amin. Jadi jangan sampai ada orang juga yang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tetapi jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, tingkah lakumu, dan kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Catat ya. Oke. Next, yang berikutnya. Bagaimana cara kita bisa membangun kerohanian kita? Yang kedua adalah hidup dalam kemurnian. Di dalam 2 Korintus 6 ayat yang ke-6, di situ dikatakan dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati. Dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. Tadi saya sampaikan bahwa pertumbuhan rohani kita itu tidak terlepas dari proses pemurnian. Proses hidup yang setiap hari kita harus lakukan. Kita terima. Tujuannya apa? Tujuannya agar satu saat kita dapat hidup sepenuhnya meninggalkan manusia lama kita dan menjadi manusia baru di dalam Kristus. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Kita suka nyanyi itu ya. Yesus hidup di dalam aku. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Karena kita adalah manusia baru, ciptaan baru. Kita sudah mendengar banyak tentang Tuhan dan menerima pengajaran di dalam Dia. Sebab itu kita harus meninggalkan kehidupan kita yang lama, menanggalkan manusia lama kita yang menemui kebinasaan. Dan kita harus diperbaharui di dalam roh dan pikiran sehingga kita memiliki hati yang murni, kita bisa hidup di dalam kemurnian. Ya. Disampaikan bahwa memang proses tersebut yang ada di dalam bagian kita harus berjuang untuk bisa mengikutinya. Ya. Kita nggak lagi hidup mengikuti kehendak daging, tetapi mengikuti kehendak
roh. Barang yang berkualitas perlu pengujian berkali-kali. Betul? Saya baru tahu kalau ada nih tas merek tertentu yang mahal itu ya. Misalnya tas Hermes. Ternyata ada yang dijual di luar harga aslinya karena cacat sedikit. Yang cacat sedikit tuh harganya jadi turun. Dan banyak juga ya yang bikin jadi aspal. Tapi kualitasnya sama enggak? Enggak. Kalau mau dibawa dijual lagi, kagak laku, malah digunting, dibuang oleh, kalau kita datang ke tokonya, oh ini enggak asli, langsung dipotong. Ya. Seperti emas yang dilebur dan dipanaskan menjadi emas murni. Itu enggak boleh ada campuran yang lain. Nah, Tuhan ingin bahwa kehidupan kita ini murni di hadapannya. Ya. Kita hidup dalam kemurnian, dalam kesucian. Tadi dikatakan perlu proses. Tuhan memberikan hati kepada kita, hati yang lembut, hati yang taat. Tuhan tidak memberikan hati yang keras. Tetapi yang sering banyak orang lakukan, dia mengeraskan hati, gak mau diproses. Yang keluar apa? Marah-marah. Yang keluar kecewa. Yang keluar kepahitan, tawar hati. Ah, Tuhan jahat. Tidak menyadari bahwa kita sedang masuk di dalam prosesnya Tuhan. Waktu kita tidak menyadari kita masuk dalam prosesnya Tuhan, maka kerohanian kita langsung bisa jatuh. Aku tak sanggup lagi. Musinya nyanyinya apa? Ku kan bertahan dalam tekanan. Seringkali waktu kita mau hidup kudus, hidup murni, ada pencobaan yang datang, ada godaan yang datang. Kalau udah gitu bilangnya apa? Tuhan sih ngizinin iblis, Tuhan sih ngizinin saya dicobai. Ingat di dalam Yakobus dikatakan bahwa Tuhan itu tidak pernah memberikan kita cobaan, karena Tuhan itu gak bisa dicobai. Yang menjadikan itu apa? Karena keinginan kita, gak mau kita dimurnikan. Kita gak mau masuk dalam proses. Sehingga akhirnya kita waktu mencoba enak, kita terikat. Ingat ya bahwa kasih karunia Tuhan itu besar buat kita. Pengorbanannya itu besar buat kita. Dia lakukan dengan sepenuh hati untuk kita. Sebab itu mari kita juga memiliki kemurnian. Hidup di dalam kemurnian, di dalam kekudusan. Siapa yang boleh naik ke gunungnya Tuhan? Hanya Dia orang yang bersih hati dan tangannya. Yang tidak melakukan pelanggaran. Yang tidak memfitnah, yang tidak melakukan kekejian. Itu yang layak di hadapan Tuhan. Pemazmur mengatakan demikian. Tuhan Yesus juga berkata di dalam Matius 5, berbahagialah orang yang suci hatinya karena dia akan melihat Allah. Coba orang yang gak murni hatinya, berani gak ngadep Tuhan? Gak usah ngadep Tuhan. Kalau kita mempunyai motivasi yang salah, niatan yang salah, gak tulus, gak murni hatinya menolong orang lain bisa kerasa. Gak tulus nih dia. Ngarep.com kembali. Ya. Hari ini kita belajar tuh. Dan Roh Kudus dan firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita menjaga hidup kita, menjaga kemurnian hati kita. Supaya kita boleh hidup seturut kehendak Tuhan. Dan pastinya Roh Kudus itu yang di dalam hati kita itu yang selalu mau mengingatkan kita. Dan di ayat situ dikatakan bahwa kasih tidak munafik. Apa yang kita lakukan dengan kasih, dengan tulus, dengan kemurnian hati, pasti akan dirasakan oleh banyak orang. Dan itu akan membangun kerohanian kita.
ada sukacita, ada damai sejahtera. Benar nggak waktu kita melakukan semua dengan kasih, dengan tulus, dengan murni? Benar? Ya. Hidup kita juga nggak akan pura-pura, kita tidak akan menjadi orang yang munafik. Kita menjadi orang yang berintegritas. Ya, katakan ya, tidak, katakan tidak. Kita berani untuk menolak dosa. Kita berani hidup di dalam kebenaran walaupun ada konsekuensinya. Itu akan dimiliki setiap orang yang memiliki kerohanian yang bertumbuh. Bapak ya, sekali lagi kalau kerohanian kita tidak bertumbuh, kita nggak dekat sama Tuhan, baca Alkitab aja ogah-ogahan, udahlah. Hidup kita dimurnikan nggak? Pasti gampang berbuat dosa, tetapi seorang pribadi yang mempunyai semangat yang menyala-nyala dan membiarkan Roh Kudus ada di hidup kita, pasti dia akan melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama, supaya kita bisa menjadi berkat. Amin. Yang terakhir, bagaimana kita dapat membangun kerohanian adalah hidup memberitakan kebenaran. Ya. Kita baca ayatnya. Dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat dan ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal. Next, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang yang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Orang akan melihat sesuatu dalam hidup kita yang keluar dari hidup kita. Nah, saya mau tanya, apa yang seringkali keluar dari mulut kita? Perkataan yang baik apa perkataan yang tidak baik? Perkataan yang benar apa perkataan yang tidak benar? Ini bisa membangun atau meruntuhkan seseorang. Di dalam Efesus dikatakan juga apa? Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya memperoleh kasih karunia. Kalau kita selalu ngomongnya kotor, kata-kata kutuk, kata-kata negatif, itu akan merontokkan hati orang lain, juga hati kita loh. Kerohanian kita akan runtuh. Benar apa enggak? Tetapi waktu kita memperkatakan perkataan yang positif, kita memperkatakan berkat Tuhan, janji Tuhan, firman Tuhan di dalam hidup kita, kita akan dibangun kerohaniannya. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan, memulihkanku, menyembuhkanku, memberkati aku. Hidup kita ini memberitakan kebenaran. Jangan cuma ngomong doang. Tapi waktu hidup kita tadi sebagai cermin yang terbuka, kita memberitakan kebenaran. Kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan, sesuai dengan firman Tuhan. Wah, hidup kita gak akan lemes-lemes, tapi pasti bergairah. Pak Kiki paling sering bilang apa? Ayo saksi bawa jiwa bagi Tuhan, bawa jiwa, bawa ke gereja. Mereka akan ikut Tuhan, mereka akan menjadi anak Tuhan kalau melihat hidup kita dipenuhi dengan kebenaran. Kebenaran dari Tuhan. Lewat apa? Lewat segala tingkah laku kita. Lewat segala perbuatan kita. Lewat yang gampang, lewat kata-kata kita. Belajar. Ya, mari kita terus mau belajar dan belajar. Menguasai diri kita. Kalau mungkin selama ini kita suka kata-kata yang menyakitkan hati orang, hari ini
Kita berkata, aku mau membangun kerohanianku Tuhan. Aku mau hidupku dimurnikan. Aku mau memberitakan kebenaran lewat perkataanku. Ya kadang-kadang memang suka lupa ya. Kadang-kadang kita pikir kita gak nyakitin orang lewat kelakuan, lewat kata-kata. Tetapi hari ini kita mau belajar terus. Ya, karena kehidupan kita ini bisa dilihat dari buahnya. Oh banyak orang tahu firman Tuhan, tetapi kalau tidak menghasilkan buah, tidak menghasilkan atau memberitakan kebenaran, apa yang dikatakan sama dengan yang dilakukan, itu namanya orang berintegritas. Kalau orang lain tidak mendapatkan hal itu dalam hidup kita, itu akan meruntuhkan kerohanian kita dan juga meruntuhkan kerohanian orang lain. Bapak Ibu mau nggak orang yang ada di sekitar kita, keluarga kita mengalami kebangunan rohani? Dimulai dari siapa? Dari diri kita. Sebab itu, kalau kita berpikir yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itu menjadi pikiran kita, maka kita bisa senantiasa hidup memberitakan kebenaran. Sucikan aku Tuhan, bersihkan hatiku, ubah hatiku. Karena kita tahu dari hati yang bersih akan keluar hal yang bersih. Dari hati yang kotor akan keluar hal yang kotor, yang tidak benar. Nah, hari ini saya rindu kita semua mau membuka hati. Dalam hal ini tidak ada ngelihat jabatan. Oh pendeta pasti suci, pasti murni, pasti hidup dalam kebenaran. Oh dia cuma jemaat biasa, pasti hidupnya gak suci, pasti hidupnya gak benar. Enggak. Di mata Tuhan kita semua sama. Itu yang Tuhan inginkan. Next. Ya, jadi dengan memberitakan kebenaran hidup kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Selagi aku masih kuat. Bila saatnya ku tak, hidup ini sudah jadi berkat. Lewat apa tadi? Kita gak jadi batu sandungan. Kita hidup dalam kemurnian. Dan hidup kita memberitakan kebenaran. Amin buat firman Tuhan. Jadi hari ini mari kita buka hati kita. Kita berikan hati kita, relakan hati kita untuk diproses oleh Tuhan, oleh Roh Kudus. Sehingga kita bisa bangkit, kita bisa membangun kerohanian kita. Kehidupan kita menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita gak akan mati kalau kita hidup di dalam Dia. Dan biarkan sekarang Roh Kudus menjamah hidup kita.